Oke, halo, kita ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang mekanisme pasar. Mekanisme pasar itu akan membahas mengenai teori permintaan dan teori penawaran. Teori permintaan dan penawaran menjelaskan bagaimana pembeli dan penjual saling berinteraksi di pasar. Ya, tujuannya adalah mendapatkan keseimbangan pasar. Teori permintaan dan penawaran di sini digunakan untuk menganalisis pasar-pasar yang kompetitif. Dalam mekanisme pasar, faktor harga merupakan faktor penentu dalam pengambilan keputusan bisnis. Nah, kita akan menggunakan contoh data dari permintaan pasar. Baiklah, kita lihat tabel berikut ini. Tabel ini menunjukkan data tentang harga buah dan permintaan pasar. Ya, di sini ada data harga buah 1000, permintaan pasarnya 32, misalnya 32 kilo. Ya, 2000 itu 26 kilo dan seterusnya. Ya, dari tabel ini bisa kita gambarkan dalam sebuah grafik, namanya kurva permintaan. Nah, kurva permintaan akan terlihat seperti ini. Ya, dia akan berbentuk miring dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, dari data ini pula, kita akan bisa membuat suatu persamaan garis permintaan yang disebut dengan fungsi demand atau fungsi permintaan. Fungsi permintaan berbentuk QD sama dengan A min BP. Nah, untuk mendapatkan persamaan, kita gunakan data pada tabel yang tadi ya. Nah, kita pilih 2 titik. Ya. Kita bisa memilih yang mana saja. Nah, di sini kita memilih di angka harga 2000 dengan permintaan pasar 26 dan titik yang harga 3000 dengan permintaan pasar 20. Dengan rumus seperti ini, ya, P dikurangi P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi dengan Q2 min Q1. Tentukan mana yang pertama dan kedua. Kemudian masukkan angka-angka tadi yang kita pilih, 2000, 3000, dan 2620. Kita masukkan di dalam rumus ini. Ya, satu persatu. Nah, kemudian akan dihasilkan bahwa persamaan fungsi permintaan QD sama dengan 38 dikurangi 0,006 P. Ini adalah disebut fungsi permintaan. Kemudian kita akan lihat penawaran. Ya, penawaran juga kita sediakan tabel berikut ini. Ya, harga buah masih sama 1000, 2000, 3000 dan seterusnya. Namun penawaran pasar itu adalah 8, 14, 20, 26, 32. Ya, semakin tinggi harga buah, maka penawaran buah di pasar itu akan semakin tinggi pula. Sehingga apabila digambarkan dalam sebuah kurva yang disebut kurva supply, itu akan berbentuk dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, untuk membuat persamaan atau fungsi penawaran, kita gunakan sama dengan rumus permintaan tadi ya. Kita masukkan angka-angka, kita pilih 2 titik atau 2 pasangan angka, misalnya 2000 dengan 14 dan 3000 dengan 20 penawarannya. Nah, kita masukkan di dalam persamaan rumus ini, maka didapatkan persamaan penawaran sama dengan 2 plus 0,006 P. Nah, kita sudah dapatkan 2 persamaan
permintaan dan penawaran atau kurvanya juga ya. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan keseimbangan pasar. Kita lihat dari kurva permintaan dan penawaran kita gabungkan jadi satu ya, mendapatkan grafik seperti ini. Nah, perpotongan antara kurva demand dan kurva supply inilah yang disebut dengan keseimbangan pasar. Ya, di sini terdapat di angka harga 3.000 dan kuantitas 20. Kalau kita lihat tabel juga bisa, ya, di dalam tabel kita lihat mana kuantitas yang sama. Ya, ini ya, di harga 3.000 dan kuantitas 20. Melalui persamaan pun kita bisa mendapatkan keseimbangan pasar, yaitu rumusnya adalah titik keseimbangan, yaitu letak jumlah permintaan sama dengan jumlah penawarannya, atau QD sama dengan QS. Ya, persamaan tadi kita masukkan, yaitu 38 kurangi 0,006P sama dengan 2 plus 0,006P. Ya, dari sini kita dapatkan P atau harga adalah 3.000. Nah, angka 3.000 kita masukkan di dalam fungsi, baik fungsi permintaan atau fungsi penawarannya. Ya, sehingga didapatkan QD sama dengan 20. Ya, jadi sama ya dengan tabel, dengan grafik, dan dengan persamaan. Kita dapatkan keseimbangan pasar. Inilah mencari keseimbangan pasar. Terima kasih, selamat belajar.